أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulahul karim wa kitabihil karim Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia yang kita jalani ini penuh dengan permainan dan sandiwara. Dan aku ciptakan kehidupan dan kematian itu adalah ujian. Aku ingin melihat siapa yang lebih baik amalnya, siapa yang paling baik imannya, siapa yang paling baik Islamnya. Maka aku ciptakan ujian kematian dan juga ujian kehidupan, supaya aku tahu benar siapa yang tunduk hatinya kepadaku atau tidak setelah menyatakan akan kesaksiannya kepadaku dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bukti nyata kita bersyahadat adalah tunduk hati dan jiwa ini untuk mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Allah. Apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita dalam setiap perjalanan hidup kita ini, janganlah kita ini sampai berburuk sangka atau bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita masih berburuk sangka kepada kehendak Allah, maka tandanya kita belum mampu memandang akan kemahaan kasih sayang Allah kepada kita. Salawat salam yang senantiasa kita lantunkan, semoga Allah limpahkan kepada insan mulia, kekasih tercinta, penyebar kasih sayang terhadap seluruh umat, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, sebagai suri tauladan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, kembali nikmat usia telah mempertemukan kita dalam jalinan silaturahmi, ngopi bersama di channel yang sederhana ini, dengan obrolan santai untuk saling belajar, bukan menggurui, dan semoga ada sekelumit hikmah yang dapat diambil dari sharing bersama kita ini. Saat kita menjalani kehidupan ini, tentunya tak akan pernah lepas dari onak dan duri yang berupa ujian atau cobaan, dan hanya orang-orang yang selalu dibimbing Allah yang akan mampu menghadapi berbagai ujian atau cobaan yang menimpanya. Karena terus-menerus introspeksi diri, membebaskan diri dari penyakit hati, ujub, riya, takabur, sombong, dan lain-lain. Sehingga Allah bukakan pintu hidayah kepadanya untuk selalu tetap berjalan di jalan yang diridhoi Allah dengan bimbingannya langsung dalam naungan ihdinas siratal mustaqim. Sahabat yang dirahmati Allah, yuk kita coba membangkitkan rasa yang ada dalam batin kita, bahwa sesungguhnya setiap saat, setiap detik, bahkan setiap helaan nafas kita, Allah tak pernah jauh dari diri kita, selalu mengajak kita untuk berbicara, baik melalui pandangan kita, pendengaran kita, ataupun rasa yang ada di dalam diri kita. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini membuktikan bahwa Allah tak pernah meninggalkan diri
meski sesaat. Bahkan Allah lebih dekat daripada nyawa ataupun ruh kita. Begitulah Allah menyatakan betapa cintanya kepada kita. Jika kita cinta terhadap diri kita, maka Allah jauh lebih mencintai kita. Seberapa besar dosa kita, Allah masih memberikan kesempatan hidup agar kita mau kembali kepada jalan yang diridhoinya. Pada saat kita tidur, tak ada makhluk lain yang peduli dengan kita. Bahkan orang terdekat dengan kita pun sudah tak ingat apa-apa lagi tentang kita. Tapi Allah masih menjaga kita dari hal-hal buruk yang akan menimpa kita ketika diri ini masih terlelap dalam tidurnya. Sahabatku, mari kita hidupkan hati kita dengan selalu membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang dapat menutupi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tertutup juga panggilan-panggilan Allah terhadap jiwa kita agar kita tak terpeleset dari siratal mustaqimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan panggilan Allah yang penuh kasih sayang dengan kelemah lembutannya dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Wahai manusia, kata Allah, kasih sayangku tak terbatas terhadap apapun dan siapapun. Tak pandang golongannya, apapun tak terbatas dan tak lekang oleh waktu. Begitupun terhadapmu, kata Allah, aku sampaikan surat cintaku kepadamu melalui para utusanku, melalui Al-Quran, bahkan melalui alam yang tersirat ini. Bahkan kata Allah, aku sampaikan langsung kepadamu untuk menunjukkan betapa aku cinta kepada ciptaanku, yaitu dirimu. Bahkan aku tak akan pernah jauh dari dirimu. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, aku berikan kamu sakit agar senantiasa kamu segera cepat kembali kepadaku dan memohon ampunan kepadaku atas dosa-dosamu, karena sakit ataupun sehat itu semua dariku jua. Lalu aku tumbuhkan uban di kepalamu, aku lemahkan fisikmu, aku kaburkan pandanganmu, aku kurangi pendengaranmu. Itu semua merupakan surat cinta dariku agar kamu sadar bahwa darikulah kamu berasal dan kepadakulah kamu akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu alam bisawab. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, demikian sharing bersamanya ini. Semoga ada satu manfaat atau hikmah yang bisa diambil. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.